Kalau mau diceraikan ya ceraikan, udah jangan disabet-sabet, nggak usah pakai golok. Halo teman-teman, kembali lagi bersama kita di Triple B. Nah, hari ini buku apa nih yang dibahas? Kita bahas si cacing, seri yang ketiga, karya Jan Bram. Nah, hari ini kita ke cerita 104. Judulnya Lihat, Lihat, dan Lihat. Hari ini kita mau bahas soal hubungan nih, ya, pernikahan. Nah, jadi seringkali kan dalam suatu hubungan kan ya, apalagi udah suami istri gitu kan, kadang ada rasa bosan gitu, ya kan? Bahkan banyak yang milih untuk berpisah gitu daripada harus bersama lagi gitu kan. Itu sebetulnya bukan karena mereka nggak melihat sesuatu yang menarik lagi gitu dari pasangan mereka. Itu karena mereka berhenti. Jadi mereka tuh udah melihat, tapi mereka berhenti untuk melihat lagi gitu. Kalau kayak di cerita ini 104 ini, dia kan mencontohkan kalau kita melihat sebuah gelas gitu kan. Kita udah tahu nih, ini ada sebuah gelas nih. Terus kita lihat doang, oh iya udah itu gelas. Udah selesai gitu kan. Tapi kalau kita amati, kalau kita perhatikan, ini ada sebuah gelas. Terus kita perhatikan dia bentuknya seperti apa, polanya, ada kesulitan apa dalam pembuatannya, bahkan mungkin kalau kita lebih meneliti lagi, apakah ini komposisinya tuh apa gitu kan. Ternyata gelas itu terbuat dari pasir silika gitu kan. Kok bisa ya pasir bisa menjadi gelas gitu ya kan? Bisa cantik. Iya, jadinya banyak yang bisa kita ketahui gitu loh dari hanya sebuah gelas gitu. Apalagi dari pasangan kita gitu. Intinya tuh diceritain itu. Kalau kita mau melihat, pasti ada sesuatu yang baru gitu. Kalau kita mau melihat detailnya, kalau cuma kayak gelas doang, kalau kita kayak ngelihat gelas doang gitu, pasangan kita, oh ya udah itu pasangan gua, udah selesai gitu kan. Kita udah nggak ada rasa tertarik lagi, ya udah itu yang bikin hubungan itu seringkali apa ya, dingin gitu loh. Kayak kalau kayak sayur mah sayurnya udah nggak hangat lagi gitu, udah dingin. Itulah sebabnya dalam pernikahan atau dalam relasi lain, jika Anda pikir Anda sudah mengetahui pasangan Anda, maka pernikahan Anda berakhir. Hubungan itu mati. Tapi jika Anda terus melihat, maka Anda akan menemukan hal-hal baru yang menakjubkan pada orang itu. Gitu kan? Sama kan? Kalau kayak ke pasangan kita kan, kalau kayak tadi kita terus mencari tahu, oh ternyata pasanganku ini ada yang lebih menarik lagi nih. Kalau kita mau perhatikan gitu ya. Dia dulunya ternyata begini, dulunya dia begitu, ternyata asik juga gitu kan. Teman-temannya ternyata banyak juga yang waktu dia kuliah atau waktu dia masih kerja gitu dulu. Itu pasti ada yang bisa kita apa ya, yang bisa kita bikin merasa lebih tertarik lagi sama dia gitu loh. Kalau kita mau melihat gitu. Tapi kalau kita nggak mau melihatnya, ya udah, habis sudah. Hubungannya itu, dibilang hubungan itu mati. Tapi saat-saat ini kan ibaratnya banyak pasangan yang berpisah gitu kan. Hmm. Eh, enggak apa sih, bukan gara-gara hanya kepribadian saja gitu kan. Pasti ada banyak pemicu-pemicu lain perpisahan gitu. Hmm. Soal perekonomian atau ibaratnya KDRT dalam rumah tangga gitu kan. Tapi kalau dalam perekonomian kayak gitu, hal yang bisa ditanggulangin apa? Ya kita jalani aja gitu. Namanya berkeluarga gitu kan. Pasti ada ombaknya, pasang surutnya, itu udah pasti kan. Namanya juga kehidupan di dunia gitu. Kita sendiri aja bisa naik turun gitu kan, apalagi udah ada pasangan, apalagi nanti udah ada anak gitu. Ya jalanin aja. Yang penting kita berusaha. Jangan sampai kita nggak kerja atau nggak ngapa-ngapain gitu. Tetap kita istilahnya ikhtiar gitu kan. Kalau itu berhasil atau enggak ya itu urusan Tuhan kan. Yang penting kita berusaha. Kalau ekonomi masih merosot terus, ya berarti ada satu cara yang salah gitu atau bukan di situ jalurnya. Ya kita
kalau mau coba lagi lebih baik, nggak apa-apa. Tapi kalau mau diganti ya silakan diganti gitu. Yang penting kita udah berusaha sebaik mungkin. Ya kalau ternyata malah makin merosot, ya mungkin itu saatnya untuk ganti topik gitu loh. Ganti cara untuk perekonomian kita gitu. Ya kalau masalah KDRT, misalkan tadi, kalau masalah KDRT itu biasanya ada masalah di hubungan kitanya dengan orang tua gitu. Biasanya kalau di KDRT tuh ya, dulu orang tua tuh kemungkinan nggak setuju tuh sama pasangan kamu gitu. Tapi dipaksain juga, akhirnya Tuhan yang mendengar doanya umatnya gitu. Kalau kamu maksa ya udah kamu jalanin aja, tapi resikonya tanggung sendiri karena kamu yang udah milih maksain nih. Kalau kamu udah maksain ya udah kamu harus tanggung resikonya, ya kamu bakal begitu gitu. Padahal kan waktu itu udah aku ingetin kata Tuhan gitu. Kalau orang tua kamu tuh nggak setuju itu sebenarnya dari Tuhan gitu kan. Ya kebanyakan ya kasusnya seperti itu. Kebanyakan ya. Tapi bisa juga karena sikapnya. Istrinya mungkin nggak amanah atau mulutnya yang terlalu tajam gitu kan. Ya namanya laki-laki kan. Ya tapi ya salah juga sih laki-lakinya kalau seperti itu cara menyelesaikannya gitu. Kalau dengan kekerasan ya itu udah jelas salah banget itu. Tapi sebisa mungkin kalau ada kasus seperti itu, misalkan istrinya yang terlalu tajam gitu mulutnya, ya kita harus mempertebal iman lah gitu istilahnya supaya jangan sampai kebablasan. Soalnya kan di hadis juga kan gitu, kalau istri kamu membangkang boleh dipukul tapi dengan pukulan yang tidak menyakitkan gitu. Istilahnya ditegur gitu loh. Tapi kalau udah kelewatan ya udah. Ada juga kan anjurannya untuk diceraikan gitu. Tapi bukan dikerasin itu. Hadisnya tuh nggak ada istilahnya harus dipukul sampai babak belur, itu kan nggak ada ceritanya. Kalau mau diceraikan ya ceraikan udah, jangan disabet-sabet, nggak usah pakai golok gitu. Nah, kita kembali ke topik nih. Jadi intinya dari cerita ini adalah apa? Kalau kita mau ngelihat positifnya, ya pasti selalu ada gitu loh. Yang bisa dicari dari pasangan kita tuh selalu ada gitu. Soalnya kan kita juga udah milih kan untuk bersama dengan dia kan. Ya udah pasti ada sesuatu dong di hati kita. Walaupun kita misalkan dibutakan gitu oleh amarah atau cemburu atau apapun, pasti dulu tuh pernah cinta gitu sama si pasangan kita ini gitu. Anjurannya di sini adalah jangan berhenti pada gagasan dan merasa sudah mengetahui pasangan kita. Karena selalu ada sesuatu yang masih bisa kita lihat gitu dari pasangan kita. Makanya di sini judulnya lihat, lihat dan lihat. Nah, jadi dalam keluarga ini ibaratnya harus ditangani berdua gitu kan. Harus kalau ada masalah dimusyawarahin berdua gitu. Karena ibaratnya kesepakatan dalam rumah tangga kan di awal pernikahan kan suka duka udah kita jalanin berdua gitu. Nah, demikian pembahasan kita hari ini. Semoga ada manfaat yang bisa teman-teman ambil. Terus tonton video-video selanjutnya. See you next time.